93 pegawai KPK terlibat pungli rutan. Tak tanggung-tanggung, total nilai pungli mencapai 6,1 miliar rupiah. Kita perbincangkan hal ini bersama dengan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Selamat petang Mas Yudi. Nah, selamat petang, Mas. Mas Yudi, 93 pegawai KPK terlibat pungli rutan. Bagaimana pandangan Anda soal kasus ini? Ada tidak tindak pidana yang bisa ditelusuri selain dari etik? Ya, pertama jelas ini adalah suatu perbuatan yang sistemik, Mas, ya. Karena sampai melibatkan 93 orang, bukan satu orang, dua orang, ataupun puluhan. Kemudian yang kedua, bahwa perbuatan ya melakukan pungutan liar ya ini bukan sebatas kasus etik ya. Dan ketika pun kena kasus etik, dia harus sanksinya berat, yaitu PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat. Tetapi, ya tadi saya katakan, bukan hanya etik, tetapi juga harus ada pidananya. Mengapa? Karena ya mereka menerima uang dari para koruptor yang ditahan oleh KPK. Ingat bahwa ada perbuatan-perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana mereka. Pertama, mulai dari pemerasan, mulai dari gratifikasi ataupun menerima suap. Yang semuanya ini ya harus dibuktikan, dan saya melihat bahwa proses persidangan ini merupakan awal. Dan saya paham bahwa KPK kan sudah menyatakan bahwa sudah ada proses penyelidikan ya, dan kita harapkan nanti ya ini akan mencuat. Pertama, siapa otak intelektual ya Oke. dari ya pungli yang ada di rutan KPK ini. Kemudian siapa saja yang terlibat, siapa yang aktif, siapa yang pasif menerima duit, kemudian di mana bagaimana modus dan motif mereka ya di dalam melakukan pungli ini. Dan saya mengira bahwa motifnya itu adalah ekonomi ya. Mengapa? Ya karena ingin mendapatkan uang seperti itu. Sementara modusnya saya pikir karena yang melibatkan 93 orang, berarti mereka saling menutupi di antara mereka. Ketika kita berbicara tentang sistem, sebenarnya sistem di KPK sudah bagus. Sesama pegawai saling mengawasi ketika ada sesuatu hal yang terjadi di luar sistem. Tapi kalau misalnya pelakunya ya yang dibawa ke sidang etik adalah 93 orang, ya berarti kan di antara mereka saling menutup Mas Yudi, mata. Karena apa? Karena mendapatkan keuntungan. Seperti itu, Mas Mas Ibrahim. Yudi, ini informasinya dari 2018. Saat itu Anda masih menjabat sebagai ketua wadah pegawai KPK kan Mas Yudi. Ya, Apakah betul. Anda sempat mencium atau mendengar informasi soal kasus ini Mas Yudi? Ya, pernah ya 2 kali ya, Mas. Tapi kita langsung ya memecat mereka, Mas. Ya, dan ketika itu pelakunya adalah personal, perorangan. Yang kasus pertama kita ingat ketika ada seorang penjaga tahanan ya Walta yang menerima uang supaya apa namanya supaya mendapatkan kebebasan seorang tahanan yang sedang berobat rumah sakit untuk bertemu dengan keluarga, padahal itu nggak boleh dan itu kan ketahuan ya, langsung diberhentikan. Yang kedua, memasukkan kompor supaya tahanan bisa memasak seperti itu. Dan semua ini adalah satu kesatuan Ini yang masuk terpisahkan. pidana berarti tidak hanya di KPK tapi bisa melibatkan lembaga lain seperti kepolisian untuk mengusut pidananya atau bagaimana menurut Anda? Saya sepakat, Mas. Tadi saya katakan bahwa yang 300.000 aja itu dipecat. Ini apalagi tapi tadi dikatakan sampai 6,1 miliar, di mana paling tinggi mendapatkan 504 miliar. Nah, sekarang apakah ini ditangani oleh kepolisian atau KPK? Ini tergantung. Saya pikir ya bahwa kalau memang KPK rela bahwa kepolisian untuk mengungkap ini, ya serahkan saja pada kepolisian. Karena saya lihat pegawai-pegawai yang terlibat ini kan mereka bukan golongan yang tinggi ya. Ya sampai saat ini kita belum mengetahui ada aliran dana ke struktural KPK, misalnya ke direktur, ke sekjen, ke deputi, ataupun bahkan ke pimpinan KPK. Saya pikir ini masih terisolir gitu kan, dan saya pikir bahwa seharusnya ini kepolisian yang menangani ranahnya supaya apa? Supaya transparan. Kalau misalnya KPK yang menangani, saya pikir saya takutnya ada konflik of interest. Kenapa? Karena ini bukan satu dua orang, tapi sistematik. Ingat loh, 93 orang ini kan mereka juga punya Jadi banyak kalau teman yang misalkan menjadi. sampai secara sistem ini yang diduga ada yang salah dengan sistem, siapa yang menurut Anda bertanggung jawab dan patut juga diperiksa soal pengawasan sistem di KPK ini, Mas Yudi? Ya, itu pertama dari pengawas internal KPK ya. Artinya dalam inspektorat gitu ya. Mengapa tidak ada audit berkala? Kemudian juga bagaimana kita melihat sekjen KPK misalnya, ya kan di bawah dia gitu kan. Bagaimana dia melakukan kontrol terhadap orang-orang ini?
Karena apa, Mas? Karena ini kan yang sangat mencurigakan adalah 93 orang, gitu kan. Kalau misalnya saya katakan, kalau dulu kita yang hanya perorangan, begitu ada satu orang yang di luar sistem, yang artinya menerima suap, memasukkan sesuatu yang bukan merupakan hal yang benar, misalnya kompor tadi, mudah ketahuan. Tapi begitu 93, seharusnya ini mudah tercium dari lama. Kita ingat bahwa ini awal mulanya dari apa yang disampaikan oleh Dewas ya, Iya, ketika mengatakan bahwa ketika ada seorang seorang tahanan yang melakukan pelecehan seksual gitu kan kepada oke. istri tahanan. Nah, kembali lagi tadi Mas bahwa, Hmm, apa yang harus dilakukan oleh Dewas, ya pertama ini harus bersih-bersih KPK. oke, Kemudian yang kedua, ya, kalaupun ya, yang bersangkutan baik. tidak, tidak dipidanakan atau bagaimana, saya pikir semuanya harus dipecat gitu kan. Oke, Kenapa? ada sanksi Jangan sampai tegas kalau ya? Oke, Jangan baik. jangan sampai nanti mereka malah meracuni pegawai KPK Oke, yang lain. kami Seperti tangkap. itu, Mas. Terima kasih Mas Yudi Ya. Purnomo, mantan penyidik KPK, telah bergabung dalam program Kompas Petang sore hari ini.